Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Dinda adalah seorang gadis kecil yang sangat suka menggambar. Ia memiliki sebuah kotak krayon kayu yang berisi 12 batang krayon dengan warna-warna yang sangat indah, seolah sepotong pelangi ada di dalamnya. Ada merah yang berani, biru yang tenang, kuning yang ceria, hijau yang segar, dan warna-warna lainnya yang selalu siap menari di atas kertas putih. Dinda sangat menyayangi krayon-krayonnya. Ia selalu menjaga mereka dengan baik, tidak pernah mematahkan ujungnya, dan selalu mengembalikan mereka ke dalam kotaknya setelah selesai menggambar. Suatu malam, saat Dinda sudah tertidur lelap, keajaiban terjadi di dalam kotak krayonnya. Si merah merasa paling penting karena ia sering digunakan untuk menggambar matahari dan bunga-bunga yang indah. "Akulah yang paling hebat di sini," serunya dengan nada sombong. "Semua gambar akan terlihat membosankan tanpaku." Si biru tidak terima. "Enak saja, aku yang paling penting karena aku dibutuhkan untuk menggambar langit yang luas dan laut yang dalam. Kalian semua tanpa aku hanyalah warna-warna yang biasa saja," sahutnya dengan nada tinggi. Krayon-krayon lain ikut bersuara, masing-masing merasa paling berjasa dan paling penting. Pertengkaran sengit pun terjadi di dalam kotak krayon yang tadinya tenang. Hanya si hitam dan si putih yang diam saja, merasa tidak punya peran sehebat warna-warna lain. Keesokan paginya, Dinda mengambil kotak krayonnya. Ia ingin menggambar pemandangan taman indah, namun tanpa disadari Dinda, krayon-krayonnya masih menyimpan rasa kesal dan enggan bekerja sama. Ketika Dinda menggunakan si merah untuk menggambar bunga, si merah menggambar dengan kasar dan terlalu besar. Lalu saat Dinda menggunakan si biru menarik garis-garis yang tidak beraturan dan terlalu gelap. Begitu seterusnya dengan warna-warna lain. Mereka semua menggambar dengan egois, hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan hasil keseluruhan. Akibatnya, gambar Dinda menjadi sangat berantakan dan tidak enak dilihat. Dinda mengerutkan kening, bingung mengapa gambarnya kali ini jelek sekali, padahal ia sudah berusaha sebaik mungkin. Melihat gambar Dinda yang kacau, si hitam dan si putih merasa sedih. Mereka yang tadinya merasa tidak berguna, kini justru melihat ada sesuatu yang hilang dalam gambar itu. Si hitam memberanikan diri berbicara. "Teman-teman," katanya pelan, "lihatlah gambar ini, bukankah ada sesuatu yang kurang?" Si putih menambahkan, "Ya, tanpa garis tepi yang jelas dan tanpa ruang kosong yang memberikan cahaya, semua warna terlihat bertabrakan dan tidak harmonis." Krayon-krayon lain terdiam, mencoba memahami perkataan si hitam dan si putih. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada kehebatan warna masing-masing hingga melupakan pentingnya kerjasama dan peran setiap warna, termasuk si hitam untuk memberikan outline dan detail, serta si putih untuk memberikan dimensi dan ruang. Sejak saat itu, krayon-krayon Dinda belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama. Si merah tidak lagi merasa paling hebat, si biru tidak lagi meremehkan orang lain, dan semua warna menyadari bahwa mereka memiliki peran penting masing-masing. Keesokan harinya, Dinda mencoba menggambar lagi. Kali ini krayon-krayonnya bekerja dengan harmonis. Si hijau dengan hati senang menggambar dedaunan, si kuning dan jingga menciptakan matahari terbit yang hangat. Si biru melukis langit yang cerah dengan awan putih yang lembut dari si putih. Dan si hitam memberikan garis tepi yang jelas pada setiap objek.
Hasilnya, sebuah gambar taman yang sangat indah dan hidup, jauh lebih bagus dari gambar-gambar Dinda sebelumnya. Dinda tersenyum lebar melihat karyanya. Ia tidak tahu mengapa gambarnya kali ini begitu istimewa, tapi ia merasa sangat senang. Malam itu, di dalam kotak krayon yang kembali tenang, si Merah berkata, "Ternyata menjadi hebat itu tidak harus sendirian ya." Si Biru menimpali, "Benar, justru ketika kita bekerja sama, kita bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih indah." Si Hitam dan si Putih tersenyum bangga. Mereka telah menunjukkan bahwa setiap peran itu penting dan berharga. Sejak hari itu, krayon-krayon Dinda selalu bekerja sama dengan baik. Mereka belajar bahwa meskipun berbeda-beda, mereka semua memiliki kontribusi yang unik dan penting untuk menciptakan sebuah karya yang indah. Dinda pun semakin semangat menggambar, dan setiap karyanya selalu memancarkan keindahan dan harmoni. Pesan moral dari kisah ini adalah setiap orang memiliki kelebihan dan peran yang penting sekecil apapun itu. Kerjasama dan saling menghargai perbedaan akan menghasilkan sesuatu yang lebih indah dan bermakna daripada sikap individualistis dan meremehkan orang lain. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.